Halo semuanya. Kabeh selamat lingkungan latai. Hadir kata linu baik kami kasaruga besengan kaju bata. Arus. Perkenalkan, nama aku Andini Savitri. Dan aku itu Tuan Sade. Kami dari Tasho, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Oke, jadi gimana ya? Sekarang ini kan lagi marak-maraknya nih isu kekerasan seksual ada di Indonesia, bahkan ada di lingkungan sekitar kita nih ya. Oke, contoh terdekat aja Mbak. Biasa kekerasan seksual itu terjadi di lingkungan terdekat kita, seperti di dunia perkuliahan ataupun kampus. Banyak oknum-oknum seperti dosen melakukan tindak pidana seksual kepada mahasiswa ataupun mahasiswa sama mahasiswa gitu. Benar banget. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas secara khusus tentang kekerasan seksual. Di sini juga ada dua narasumber spesial kita yang kita undang hari ini untuk membahas tentang kekerasan seksual. Ada Dr. Hotma, spesialis kejiwaan, dan juga ada Ibu Rensi, MPSI Psikolog dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi gimana kabarnya dokter? Ibu baik-baik aja? Sehat-sehat aja ya? Oke, baik. Sebelum kita mengulik lebih detail lagi tentang kekerasan seksual, mungkin kita bisa memutar sedikit cuplikan tentang kekerasan seksual. Mungkin bisa diputar aja langsung videonya. Mungkin kita bisa lihat bareng-bareng ya tentang kekerasan seksual. Sebentar. Panji. Ayo. Ada apa Panji? Saya mau bimbingan Bu. Gampang, kalau itu bisa diatur. Bu, bimbingannya lain kali saja Bu. Maaf. Tapi Permisi Bu. Misi Bang, Ya. mau tanya, kalau kerambutan tuh di sini lewatin nggak ya? Ya. Makasih ya Bang. Ya. Oke baik, itulah video singkat ya dari kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia ya. Jadi kesimpulannya itu kekerasan seksual itu bisa terjadi dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Jadi untuk kekerasan sendiri tidak main gender ya, maupun laki-laki, perempuan, anak-anak pun orang dewasa sekalipun sangat sering dan masih sangat banyak. Benar banget. Mungkin untuk menyamakan persepsi kita nih, mungkin juga ada yang masih belum tahu dan awam tentang kekerasan seksual. Mungkin kita langsung tanya aja ke Dr. Hotma, sebenarnya apa sih kekerasan seksual dan apakah berbeda dengan pelecehan seksual atau sama, dokter? Bagaimana dokter? Terima kasih. Kekerasan seksual itu istilahnya hampir sama ya dengan pelecehan seksual. Tapi kekerasan seksual itu cakupannya lebih luas ya daripada pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu merupakan bagian dari kekerasan seksual itu ya. Pelecehan seksual itu apa? Itu adalah tindakan yang bernuansa, yang berkonotasi ke arah seksual. Di situ ada unsur paksaan ya, dan dilakukan sepihak oleh si pelaku ya, tapi korban tidak menginginkannya dan menimbulkan suatu penderitaan. Tapi kalau kekerasan seksual itu mencakup semuanya, tindakan seksual yang mengarah ke arah seksual, dan itu bisa melibatkan si pelaku terlibat di dalam aktivitas seksual itu sendiri. Itu bedanya, hampir sama memang ya. Jadi pelecehan seksual itu bagian dari kekerasan seksual. Oke. Nama pengetahuan kita ya baru banget. Karena kan biasanya orang menyamakan kekerasan seksual adalah pelecehan seksual, tapi ternyata pelecehan seksual itu bagian dari kekerasan seksual. Oke. Untuk menurut Ibu Rensi sendiri, untuk pengertiannya bagaimana Ibu untuk kekerasan seksual? Sebenarnya udah tepat banget tadi yang disampaikan oleh Dr. Hotma ya, bahwa sebenarnya kekerasan seksual itu adalah hal-hal yang berbau seksualitas gitu, dengan maksud entah itu merugikan baik secara fisik, secara
mental ya, secara bahkan secara ekonomi juga ada gitu. Nah, di mana akibat dari aktivitas yang berbau seksual ini tentunya menimbulkan penderitaan secara baik tadi kembali lagi penderitaan secara fisik, secara psikis ataupun secara ekonomi maupun dari segi sosialnya si korban yang bersangkutan gitu. Mungkin saya bisa menambahkan ya, sebenarnya seksualitas itu ya menurut deklarasi ya, itu sudah dibuat ya deklarasi seksualitas normal dan seksualitas right ya, itu sudah dideklarasikan bahwa seksual itu sebenarnya kebutuhan dasar bagi setiap manusia ya. Jadi kalau itu kebutuhan dasar, kalau itu tidak terpenuhi, maka manusia itu, individu itu akan stres ya. Jadi itu memang harus terpenuhi. Tapi bagaimana seksualitas yang normal itu yang perlu dideklarasikan, bahwa Buddha itu aspeknya ada dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu aspek biologis, yaitu aspek budaya dan spiritual. Menurut budaya kita, dorongan seksualitas itu dilakukan untuk yang lawan jenis ya, berbeda jenis. Kita tidak, budaya Indonesia tidak membetulkan ya pemahaman penyaluran seksual itu terhadap sesama jenis. Kita tidak menganut paham itu, dan perilaku seksual juga dilakukan pada pasangan yang sudah menikah ya. Jadi kita juga tidak menganut paham untuk seks yang bebas lain di luar negeri ya. Itulah yang menjadi deklarasi tentang seksualitas normal dan seksualitas yang right ya. Semua manusia dibebaskan untuk menyalurkan nafsu seksualnya, tapi harus dengan perilaku yang berbudaya dan beretika. Oke, terima kasih Dokter Rahma. Jadi intinya kita harus melampiaskan gitu ya bahasanya ke sesuai tempatnya gitu. Mungkin Yitro ada lagi? Saya punya beberapa pertanyaan untuk Ibu Rensi dari dinas. Bagaimana sih Bu cara kita untuk mengukur atau mencari tahu indikator atau perbuatan apa saja jika perbuatan itu dilakukan termasuk ke dalam kekerasan seksual? Apakah ada batasan tertentu seperti penggunaan benda tumpul, benda tajam atau sebagainya? Menurut Ibu bagaimana? Ya, kalau kita sendiri bicara batasannya bisa disebut sebagai kekerasan seksual itu seperti apa sih? Gitu. Nah, tahun 2022 ini kan sebenarnya undang-undang kita udah disahkan nih, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 yang bicara tentang tindak pidana kekerasan seksual, di mana dalam undang-undang ini sebenarnya melengkapi bunyi dari undang-undang yang sebelumnya juga sudah bicara berkaitan dengan tindak kekerasan. Namun pada Undang-Undang 12 tahun 2022 dia akan lebih spesifik bicara mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Nah, untuk batasannya sendiri gimana nih kita bisa bilang bahwa ini masuk kekerasan seksual nih gitu kan. Nah, secara garis besarnya tadi yang disampaikan adalah suatu tindakan yang aktivitas seksual tadi, baik itu secara fisik ataupun non fisik ya. Jadi yang namanya kekerasan seksual bisa nih nggak bersifat fisik, ada non fisik gitu. Namun tadi itu menimbulkan penderitaan secara fisik, secara psikologis, secara ekonomi, merugikan seseorang secara ekonomi ataupun secara sosialnya, relasi sosialnya. Kemudian dalam aktivitas tersebut tentunya dengan unsur paksaan gitu ya, paksaan tanpa persetujuan, karena mungkin ada banyak faktornya, entah adanya relasi kuasa di mana tadi kayak contoh dosen sama mahasiswanya, kemudian laki-laki sama perempuan, di mana kalau kita menurut batas dari relasi kuasa itu kan adalah di mana secara kekuatan fisik misalkan laki-laki lebih berdaya daripada perempuan. Nah, di mana korban ini ditempatkan pada posisi yang rentan sebagai korban, gitu, sehingga tindak pidana kekerasan atau tindak kekerasan seksual memang terjadi nih sama si korban. Jadi batasannya tentunya adalah aktivitas seksual yang menimbulkan sengsaraan tadi itu, penderitaan. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya, tadi kan ada beberapa indikator Ibu yang saya sebutkan. Apakah bisa bentuk kekerasan seksual dikategorikan hanya dengan melalui suatu media, misalkan
mengupload konten atau dan komentar. Seperti contoh pada kasus cyberbullying atau sebagainya, Ibu. Iya, di Undang-Undang Nomor 12 tadi tahun 2022 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hal yang demikian juga sudah diakomodir dalam undang-undang tersebut, di mana tadi ada yang namanya kekerasan seksual non fisik, ya, termasuk tadi itu upload konten-konten ya yang bertujuan merendahkan, kemudian berbau tadi aktivitas seksual maupun itu berupa pornografi misalkan atau ujaran-ujaran disertai dengan gambar-gambar misalkan ya, karena sudah ada juga nih yang tindak kekerasan yang berbasis elektronik, media elektronik. Jadi memang harus hati-hati nih, karena undang-undang ini memang masih baru banget, baru disahkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022, di mana tadi yang saya sampaikan ini betul-betul melengkapi peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya dan isinya lebih detail, termasuk tadi konten-konten yang diupload, komen-komen yang diupload gitu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Bu. Bagaimana tingkat insidensi atau kekerasan seksual yang terjadi di Kalimantan Tengah sendiri, khususnya di Palangkaraya, melalui hal-hal yang telah Ibu kerjakan di kantor selama ini? Untuk tingkat kasus kekerasan seksual di Kota Palangkaraya atau Kalimantan Tengah secara keseluruhan ya, karena kita sendiri di UPT PPA Dinas P3A itu disingkat tadi ya Dinas P3A PPKB ya, karena kalau itu tadi panjang banget singkatannya Dinas P3A PPKB. Jadi kita sendiri di UPT PPA Dinas P3A PPKB Provinsi Kalimantan Tengah memang menangani kasus se-Kalimantan Tengah di 14 kabupaten kota dengan mekanisme rujukan. Jadi ketika di kabupaten kota ada layanan-layanan terhadap korban yang tidak bisa diakomodir oleh kabupaten kota, mungkin karena keterbatasan SDM ya, biasanya karena keterbatasan SDM ya. Jadi kita melalui mekanisme rujukan menangani. Kemudian dari wilayah Kalimantan Tengah ini memang gitu ya, kalau kita lihat dari jenis-jenis kekerasan ini kan ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, macam-macam ya. Nah, dari sekian jenis itu yang memang kekerasan seksual, jenis dari kekerasan seksual itu menempati tempat yang paling tinggi untuk angka korban, angka kasus, baik itu untuk usia dan didominasi oleh usia anak gitu. Jadi memang yang di angkanya kita se-Kalimantan Tengah tindak kekerasan seksual menempati posisi paling pertama ya, tertinggi paling pertama untuk Provinsi Kalimantan Tengah, dan korbannya didominasi oleh anak-anak. Oke, terima kasih, Bu. Saya juga yang bertanya, Bu. Jadi untuk di kasus Kalimantan Tengah sendiri didominasi oleh anak-anak, tapi tidak banyak juga kan, Ibu, banyak juga kasus-kasus yang dialami oleh wanita. Terlebih karena kan kita menganggap wanita tuh kayak apalagi di zaman sekarang lebih banyak bermain sosial media dan juga mengikuti gaya-gaya hidup keberbatan atau disebut dengan westernisasi. Nah, apalagi di zaman sekarang ini banyak dari akibat westernisasi ini, jadi perempuan ataupun contohnya itu teman-teman saya banyak menggunakan baju-baju minim ataupun baju-baju yang secara budaya Indonesia itu tidak benar ataupun salah dan tidak bisa dibenarkan. Menurut Ibu, indikator dalam berpakaian itu berpengaruh nggak? Saya ingin bertanya sama Ibu Renzi dulu dan dikenal dari Dr. Hotma. Oke, kalau kita bicara budaya, memang betul ya, kita tadi udah disinggung juga sama Dr. Hotma bahwa ada budaya, ada etika, ada moral di negara kita yang sudah ditanamkan semenjak bahkan kita masih anak-anak gitu. Namun berjalan ke arah demikian ada budaya-budaya barat yang akhirnya diadopsi gitu. Dan keterkaitannya dengan kekerasan seksual, apakah pengaruh dari budaya-budaya tersebut, misalkan penggunaan baju yang minim misalnya gitu, apakah itu juga menjadi salah satu faktor nih dia bisa menjadi korban dari kekerasan? Kalau saya bilang, selama saya menangani korban atau kasus-kasus yang saya tangani selama ini, justru saya bukan tidak ya, menurut saya itu bukan menjadi sebuah indikator. Karena kenyataannya banyak juga korban yang kami tangani mereka berpakaian sangat sopan begitu, bahkan kalau saya boleh bilang mereka berpakaian ya tertutup begitu ya, menggunakan pakaian tertutup atau mungkin berhijab gitu, dan tentunya kalau kita bicara apakah itu menjadi indikator nih, jadi kalau dia pakai pakaian terbuka dia akan memiliki
persentase besar nih jadi korban tindak kekerasan. Dari yang kami tangani, kami tidak bisa menjadikan itu sebagai sebuah indikator. Karena kenyataannya banyak juga korban-korban yang kami tangani pakainya betul-betul sopan, gitu ya, sopan dan tertutup. Artinya memang bahwa hal tersebut tidak bisa kita jadikan indikator, gitu ya, dan memang kebanyakan terus kenapa Bu itu bisa terjadi gitu? Memang kebanyakan karena pertama adanya kesempatan, kemudian adanya relasi kuasa tadi yang menempatkan si korban ini pada posisi yang rentan sebagai korban. Kemudian rata-rata pun dilakukannya, kebanyakan ya dilakukan oleh orang yang dikenal atau orang yang terdekat, gitu ya. Kalau orang di pinggir jalan mungkin ya nggak kenal, nggak apa, ngelihat orang berbaju seksi mungkin aja bisa gitu. Tapi kalau yang kebanyakan yang menjadi pelaku adalah orang-orang yang memang dikenal, memiliki hubungan gitu, hubungan dekat, mungkin relasi yang tidak begitu jauh dengan korban, sehingga kesempatan itu ada gitu. Ibu, bagaimana tanggapan Dr. Hotma? Benar ya kata Bu Fensi tadi, memang banyak multifaktor ya penyebab menjadi pelaku kekerasan itu sendiri ya. Jadi dari individu itu juga yang menyebabkan bisa ya, faktor individu itu yang mungkin dia mendapatkan suatu trauma psikologis saat kecil ya. Jadi membuat dia impulsif, katanya dia kurang bisa mempertimbangkan perilakunya, dampak yang dia lakukan ya. Jadi setiap ada naluri ingin melampiaskan keinginan seksualnya, dia tidak bisa berperilaku yang baik ya. Harusnya dia ya dengan pasangan atau dengan yang orang yang tidak sampai yang ini ya, anak kecil, korban-korban itu ya. Jadi dari individunya sendiri bisa, tapi dari faktor lingkungan juga bisa penyebabnya memang. Misalnya pembelajaran dari multimedia ya, media kita yang sering yang bisa mempertontonkan ya kekerasan seksual itu juga bisa menjadi perilaku yang dia tiru ya, dia tiru, dianggapnya benar dan itu dibiasakannya ya. Jadi itu juga bisa multifaktor, bukan hanya satu faktor aja. Jadi dari si individunya juga memang dia memang impulsif ya, dan juga yang faktor lingkungan juga bisa. Tapi tidak berdiri sendiri dari pakaiannya yang tadi, penampilannya enggak. Seperti kata Bu Renzi tadi, ya dari penelitian didapat atau kasus-kasus yang didapat tidak dari penampilan ya, tapi bisa saja memang penampilan itu memang menjadi pemicu pencetus jadi dari si individu tadi, si pelaku. Jadi intinya itu banyak nih, karena kami bertanya karena banyak pro kontra nih, pakaian itu kan banyak pro kontra dari sisi ini begitu. Jadi udah diklarifikasi sama Bu Renzi dan juga Dr. Hotma kalau misalnya kebanyakan kasus itu tidak berpengaruh pakaian dengan apa yang dialami gitu. Artinya pakaian tidak jadi indikator. Iya benar banget, itu tergantung individunya lagi gitu. Oke, mungkin selanjutnya kita tanya ke Dr. Hotma nih, Dr. Oke, jadi terkadang itu beberapa kasus ada korban yang hanya diam dan tidak melawan, bahkan tidak bercerita tentang kekerasan seksual yang dialaminya. Apakah itu tergantung dari individu masing-masing, ataukah ada suatu respon tubuh ketika sedang takut atau bingung sehingga menyebabkan keadaan pasien seperti itu? Karena kan banyak ya kasus kayak anak-anak yang gak berani ngelapor, akhirnya pas waktu dewasa jadi menimbulkan trauma begitu. Itu mengapa, dokter? Ya, memang kasus-kasus pelecehan seksual ini kalau kita lihat angka pelaporannya sangat sedikit ya. Ini seperti fenomena gunung es ya. Karena ini bisa dikatakan kenapa ini penyebabnya seperti apa ya. Bisa karena si korban ini merasa kebingungan ya, kebingungan terhadap pelecehan seksual tadi, pemahaman dia yang dia nggak mengerti, nggak memahami apa yang terjadi pada dia. Misalnya saat dia di dalam suatu busway ya, karena itu saya lihat dia merasa, tapi dia tidak memahami apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Atau dia juga merasa kebingungan, merasa malu, nggak mau melaporkan. Karena apa? Dia takut ya, karena orang yang menjadi pelaku ini mempunyai relasi kuasa, kan yang kita bilang tadi ya, mempunyai relasi
kuasa, dia takut nanti malah dia yang kena, ya, atau dia yang si pelaku ini kan manipulasi, ya, dia suka memutarbalikkan fakta sehingga dia dianggap lebay, ya, lebay atau berlebihan, terlalu baper, ya kan, hanya kerlingan wajah, kerlingan saja, kan tidak diapa-apain gitu ya. Pemahaman itu juga bisa menjadi membuat malu si korban untuk melapor, dan rasa takut takutnya nanti si pelaku ini akan menyerang balik, ya, play victim. Nah, iya, menyerang balik si korban karena si pelaku ini kan relasi kuasa dia, ya, menyerang balik, atau dia juga merasa malu, merupakan aib, ya, ini, ya, buat dia, buat keluarga. Jadi dia ini dampaknya nanti bisa berakibat nanti dikeluarkan dari sekolah seperti ini tadi, ya, dianggap dia yang salah, ya, dia yang tidak benar, ya, dianggap dia yang bodoh, akhirnya dia bisa dampaknya dikeluarkan dari sekolah atau dampak dikeluarkan dari pekerjaan, ya. Karena banyak kasus seperti itu, ya, kita kan sebagai seorang orang sekitar khawatir, ya, dengan mungkin adik kita, kemudian teman-teman dekat, ya, keluarga kita. Nah, itu kita bagaimana kita tahu seseorang tersebut merupakan korban dari kekerasan seksual? Kalau teman sudah besar, ya, berarti, ya. Kalau anak-anak ini yang sulit, ya, anak-anak itu yang sulit. Saya pernah dapat kasus gitu, ya, ditemukan oleh orang tuanya itu bisa saja luka pada organ seksualnya, ya, organ seksualnya, luka memar, luka lebam, atau gatal, atau luka robek, ya. Itu dengan itu ibunya baru tahu bahwa si anak, ya, mengalami kekerasan seksual, ya. Kalau teman kita mengalami hal itu, mungkin kita melihat teman itu sedikit lebih perasa, mudah tersinggung, agak mudah menangis, sedih, ya, cemas yang berlebihan, menghindar, gitu, ya. Dan ada lagi saya dapat korban sebelumnya ini dia sudah lama mengalami kekerasan seksual, tetapi ibunya nggak tahu. Jadi saat kerabatnya itu berkunjung ke rumahnya, dia nangis marah-marah. Ternyata kerabatnya itu adalah pelaku seksual terhadap dia. Baru ibunya tahu. Padahal sudah begitu lama, dulu saat kecil dia sudah dilakukan kekerasan seksual, kejadiannya. Tapi saat sudah besar, saat kerabatnya itu datang lagi ke rumahnya itu, dia nangis terus, berteriak-teriak. Ternyata setelah didekati oleh ibunya bahwa dia memang mengalami kekerasan seksual oleh kerabatnya itu. Ya, terima kasih Dr. Hotman. Jadi kita bisa melihat, ya, dari perilaku ataupun misalnya pun anak-anak, itu kita bisa lihat dari mungkin organ intimnya, apa ada memar atau tidak, ya. Sesuai tadi yang dijelaskan, ya, dokter. Jadi apa aja dampak terkecil sampai paling fatal, dokter, yang terjadi kepada korban kekerasan seksual, dokter? Dampaknya bisa dampak fisik, bisa dampak pada psikologis, bisa dampak pada sosial. Dampak fisik yang mungkin paling kecil, dibilang kecil enggak juga, ya. Luka robek, luka memar, luka lebam pada alat kelamin atau gatal, atau bisa juga tertularnya dengan penyakit seksual, ya. Anak si korban cenderung mendapat penyakit menular seksual, terus itu kehamilan yang tidak diinginkan, ya. Kemudian kalau dampak psikologisnya bisa timbul rasa malu, rasa takut, rasa cemas yang berlebihan, konsentrasi yang kurang, rasa bersalah, ya, rasa menyalahkan diri, sehingga timbul gangguan kecemasan, yaitu namanya post traumatic stress disorder (PTSD), ya, akibat stresor yang cukup hebat terjadi padanya, atau bisa juga timbul depresi, gangguan tidur, bisa juga penyalahgunaan obat. Ya, kalau dampak sosialnya, si anak bisa saja dikeluarkan dari sekolah, atau dia didiskriminasi, ya, atau dia dilecehkan, ya, atau dia dikeluarkan dari pekerjaan. Ya, cukup banyak, ya, dampak-dampaknya pada korban. Baik, dokter, terima kasih sebelumnya. Mungkin kita
langsung aja. Tadi kan dokter sempat menyinggung kalau misalnya ada PTSD ya, trauma, akan mengalami trauma. Nah untuk trauma sendiri itu bagaimana dokter kita mengatasi trauma pada korban kekerasan seksual ini dokter? Seseorang mengalami kecemasan atau gangguan kecemasan itu, ya kalau itu kecemasan yang timbul itu sudah sangat berat dan mengganggu aktivitas seseorang, aktivitas fisiknya, aktivitas kesehatannya, aktivitas sosialnya, relasinya, ya, dan menimbulkan suatu penderitaan bagi dirinya. Ya, semua orang bisa cemas, ya, cemas itu normal. Tapi kalau sudah mengganggu aktivitas seseorang itu sudah namanya gangguan kecemasan, ya. Nah, kalau PTSD itu biasanya dia mengalami suatu kecemasan bila teringat kejadian yang membuat dia tidak mengenakan. Kemudian dia menghindari, ya, ada perilaku yang menghindar untuk mengingat kejadian itu atau bertemu dengan kejadian itu atau melihat kejadian itu kembali, flashback, ya, itu PTSD. Untuk mengatasinya sendiri bagaimana? Oh ya, kalau seseorang sudah mengalami gangguan jiwa, ya, gangguan kecemasan, tentunya kita memberikan penanganan, ya. Penanganannya berupa farmakologi, ya, dan non farmakologi. Yang farmakologi ya tentunya dengan obat-obatan, non farmakologinya tentunya memberikan edukasi dan membantu pasien untuk mengatasi masalahnya, ya, dan memberikan edukasi kepada keluarga, kepada lingkungan, bahwa keluarga dan lingkungan juga harus bisa mensupport dan mendukung korban ini sendiri. Sangat menambah pengetahuan lagi nih, benar banget kan ya. Mungkin dari tadi kan kita membahas tentang korban nih. Bagaimana kalau dari sudut pandang medis nih dokter? Kenapa seseorang itu bisa melakukan kekerasan seksual? Ini tentang pelaku sekarang. Kenapa seseorang itu bisa melakukan kekerasan seksual dokter? Tadi penyebab kekerasan seksual itu tadi dari faktor individunya, ya, dari orang itu yang memang tidak bisa dalam menangani masalah-masalahnya dengan baik, ya, sehingga mengarah ke melakukan tindakan ke arah orang lain, ya, atau dia impulsif, ya, atau dia mengalami suatu trauma psikologis waktu kecil dulu, ya, sehingga dia mengatakan perilaku-perilaku itu memang benar dan dibiasakan dan dipertahankannya untuk itu, ya, sehingga itu dia lakukan dan dia pertahankan. Oke, baik Ibu, saya ingin bertanya kepada Ibu Rensi, jika terjadi kekerasan seksual, korban bisa menghubungi kemana saja dan apakah harus ada bukti konkret yang dan signifikan baru bisa diproses? Oke, kalau terjadi kekerasan seksual, ya entah itu kita melihat, mendengar, atau mengetahui, atau mengalami sendiri, ya, tindak kekerasan seksual, tentunya bisa melapor. Lapornya kemana? Boleh ke kepolisian lewat SPKT kepolisian, ataupun ke lembaga-lembaga layanan lainnya yang memberikan pelayanan ataupun penanganan kepada korban kekerasan seksual, atau melalui Dinas P3 PPKB di UPT PPA Provinsi Kalimantan Tengah juga memberikan layanan kepada korban kekerasan seksual. Di sana ada layanannya, ada banyak, ya, di mana ketika korban mengadu nanti akan diidentifikasi kebutuhan layanannya apa, nanti akan diberikan layanan sesuai kebutuhannya. Tadi layanan pendampingan hukum misalkan, ya, atau konsultasi masalah hukum, atau pendamping pendamping hukum, advokat, pengacara, kemudian didampingi pada saat menyampaikan laporannya di kepolisian tadi, didampingi pada saat diperiksa oleh kepolisian sampai dengan persidangan, gitu. Kemudian atau pendampingannya berupa saya nggak mau proses hukum, misalnya saya cuma mau komplain psikologis aja, diberikan layanan psikologis, atau mungkin keberadaannya terancam, gitu, ya, karena pelaku adalah orang terdekatnya tadi, gitu. Jadi keberadaannya terancam, kita berikan layanan rumah perlindungan, gitu. Jadi tempat tinggal sementara untuk mengamankan korban, gitu. Jadi boleh melapor gitu ke UPT PPA, gitu, ya, boleh, atau ke kepolisian juga boleh. Kemudian
kekerasan seksual nomor 12 tahun 2022 tadi, 2 alat bukti saja sudah cukup gitu ya, termasuk keterangan si korban itu juga adalah alat bukti, dihitung sebagai alat bukti. Jadi keterangan korban plus 1 alat bukti udah bisa dinyatakan sebagai bukti yang sah untuk tindak pidana kekerasan seksual, termasuk keterangan ahli, misalkan tadi boleh keterangan dari visum tadi, atau keterangan dari psikiater atau keterangan dari psikolog, itu juga bisa dinyatakan sebagai bukti, alat bukti. Kemudian saksi, nah saksi ini pun tidak harus saksi yang langsung melihat atau langsung mendengar gitu ya, tapi saksi yang bisa memberikan keterangan terkait dengan substansi tindak kekerasan yang dialami oleh korban itu gitu. Jadi undang-undang TPKS sudah mengakomodir, karena kenyataannya yang namanya kekerasan seksual, kalau kita nyari saksinya mana ya susah nyari saksi gitu ya, namanya dilakukannya di tempat sepi, nggak ketahuan orang, si korban juga nggak cerita-cerita ke orang, atau mungkin mana visumnya misalnya gitu ya. Nah tadi itu ketika dia mengalami kan dia langsung lapor nih. Kalau dia mengalami langsung lapor, langsung di visum kan langsung kelihatan nih, semuanya kelihatan langsung bisa jadi alat bukti tadi, gampang banget nyarinya gitu. Kenyataannya korban ini kan begitu dia mengalami, dia nggak langsung lapor. Ada yang bahkan sampai 1 tahun, 2 tahun baru kebongkar ternyata. Gitu. Jadi, nah undang-undang TPKS nomor 12 tahun 2022 itu udah mengakomodir itu. 2 alat bukti udah cukup. Termasuk tadi keterangan korban itu merupakan alat bukti. Jadi keterangan korban plus 1 alat bukti itu udah bisa dilaporkan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Oke, baik. Jika saya dapat simpulkan, untuk korban dapat melapor langsung ke PPPA ataupun kantor polisi dengan beberapa barang bukti sebanyak 2 ibu ya, keterangan dari korban. Minimal 2 itu udah bisa diproses. Baik, tapi itu banyak juga kan Bu kasus-kasus yang mereka tuh takut nih si korban untuk melapor karena takut malu dan lain-lain. Nah, itu apa saja perlindungan hukum kepada korban yang melapor terhadap suatu tindakan kekerasan seksual, dan apakah korban akan mendapat jaminan perlindungan secara penuh? Iya, tadi ya bahwa tindak pidana kekerasan seksual ini nggak sama kayak orang sakit ya. Kalau orang sakit dia yang nyari, gitu. Di mana sih aku bisa berobat ini? Di mana sih aku bisa dapetin dokter yang bisa menjahit gitu ya? Dia yang nyari. Kalau tindak pidana kekerasan seksual atau korban dari kekerasan seksual, justru kita yang approach, melakukan pendekatan kepada korban ini supaya mereka merasa nyaman, merasa aman, dan merasa yakin, ya saya harus speak up gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita tahu ada korban, kita tidak memotivasi atau mengedukasi bahwa kamu boleh loh lapor, kamu dilindungi loh, ada undang-undang dan ada undang-undang perlindungan saksi korban, itu udah ada gitu. Dan ketika mereka berani bicara, tadi pemerintah sebenarnya ya, pemerintah bahkan baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah ya sudah memfasilitasi korban untuk dia berani bicara, maka tadi itu semuanya diberikan, dan layanan itu semuanya gratis. Mungkin mikirnya nggak berani lapor kayak tadi ya, nanti ribet proses hukumnya, terus nanti malah dilaporkan balik misalkan. Termasuk layanannya tadi itu penyediaan konsultasi bantuan hukum, kita berikan advokat untuk mendampingi, untuk pengacara misalnya gitu ya, supaya yang si korban ini kan jelas nggak ngerti misalkan, dia nggak ngerti nih urusan hukum gimana, sehingga ini ada banyak celah untuk bisa diserang dia gitu. Makanya kita identifikasi, dia butuh pengacara, dia butuh layanan advokat, dia butuh advokasi tentang hukumnya, supaya dia semakin yakin dengan langkah apa yang akan dia lakukan terkait proses hukum. Nah banyak yang nggak mau laporkan karena itu tadi, kalau bayar pengacara mahal gitu. Nah melalui pemerintah daerah, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, bahkan melalui PT PPA difasilitasi layanan itu gitu. Jadi semua layanan termasuk tadi layanan psikologi, layanan oleh pengacara, itu semua diberikan secara gratis gitu. Jadi jangan pernah dan kerahasiaannya tentunya itu sudah menjadi etika penanganan yang kami lakukan kepada korban, bahwa itu akan dirahasiakan gitu. Jadi nanti diumbar-umbar, nanti diceritain aku mau dan segala macam, itu udah menjadi etika profesi ataupun etika atau standar dari prosedur layanan rahasia. Termasuk tadi upaya perlindungannya, apakah dia dilindungi secara penuh gitu. Kami bahkan melakukan perlindungan tadi itu, menyediakan layanan
rumah perlindungan ketika misalkan nih pelakunya ternyata satu rumah gitu ya, atau ternyata pelakunya adalah sering tahu tempat tinggalnya dia, jadi sering dijagain di sini, jadi dia takut tinggal di rumah atau takut pulang misalkan gitu. Bahkan layanan tadi itu ya, layanan rumah perlindungan kita tampung dia di situ selama proses hukum masih berjalan atau sampai kita lihat bahwa oh ini udah oke nih, dia udah bisa kembali ke tempat tinggalnya beraktivitas sebagaimana mestinya. Jadi ini kesimpulannya teman-teman yang di rumah yang lagi nonton nih, jangan takut. Apalagi kan Kalimantan Tengah masih awam banget ya, masih nggak tahu mana nih, takut. Benar kata Ibu Rensi tadi, banyak yang takut, banyak yang malu, takut mahal lah, apalah. Jadi sekarang udah diklarifikasi nih sama Ibu Rensi. Jadi teman-teman di rumah kalau merasa menjadi korban kekerasan seksual bisa langsung melapor ke UPT-PPA atau kantor polisi. Benar banget. Dan juga Bu, apalagi di Kalimantan Tengah sih kan banyak nih kabupaten-kabupaten yang mencakup banyak-banyak desa. Jadi kurang banyak informasi, kadang banyak keluarga-keluarga korban kasus kekerasan seksual ini malah menikahkan korban dengan pelaku. Itu tanggapan Ibu bagaimana? Iya, gini, menikahkan ketika menjadi pelaku, apalagi kalau misalkan yang korban ini masih usianya anak, kelihatannya bahwa ini menjadi tapi sebenarnya itu adalah solusi mengatasi sebuah masalah, melahirkan banyak masalah gitu ya. Karena kenapa? Pernikahan itu kan tidak bicara menyelesaikan satu masalah, tapi pernikahan ini tentunya harus dengan kesiapan. Kesiapannya dari banyak macam gitu ya, secara fisik, secara mental maupun secara ekonomi. Karena tentunya dinikahkan gitu ya. Bahkan peraturan tentang ini pun udah masuk tuh di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jadi hati-hati ya para orang tua dan keluarga korban ketika melakukan perkawinan ya secara paksa nih gitu ya. Ketika dia menjadi korban terus dinikahkan dengan pelaku ataupun kemudian pernikahan itu terjadi pada usia anak karena tadi terjadi tindak kekerasan seksual misalnya dinikahkan. Hati-hati, di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 itu udah diatur. Jangan sampai kita niatnya mau mencari solusi mengatasi satu masalah tadi, akhirnya justru kita menjadi pelaku tindak pidana gitu. Jadi harus hati-hati gitu. Kita sudah bahas bagaimana dari sisi korban. Biasanya menanya pada sisi pelaku, apakah dasar hukum bagi para pelaku kekerasan seksual? Saya dengar pelaku akan mendapatkan rehabilitasi juga. Sebenarnya untuk apa sih rehabilitasi bagi pelaku ini Bu? Dan apakah korban juga akan mendapat rehabilitasi yang sama? Iya, kalau kita bicara ya, memang betul bahwa di undang-undang itu sudah diatur juga gitu ya, bahwa pelaku bisa mendapatkan putusan disertai dengan rehab sosial terhadap pelaku. Nah, tujuannya rehab, kenapa sih rehab dilakukan kepada pelaku ya tadi ya, supaya mencegah supaya tindak kekerasan itu tidak kembali berulang gitu. Karena kenapa? Contoh kayak sekarang, memang ini bukan kekerasan seksual, ini kan lagi rame nih public figure nih, lagi kena KDRT kan. Terus kemudian ditarik nih laporannya, dicabut laporannya, karena memang sebenarnya kalau KDRT boleh dicabut karena KDRT itu masuknya adalah delik aduan. Delik aduan itu boleh ditarik, boleh dicabut gitu. Tapi kalau untuk tidak pidana kekerasan seksual ada pasal-pasal yang dia bukan merupakan delik aduan gitu. Jadi, nah kaitannya apa saya bilang? Hanya dengan saya mencabut karena dia udah sadar, dia minta maaf misalkan ya, dengan alasan itu akhirnya jadi baik gitu. Sebenarnya gitu, termasuk kenapa sih butuh rehab tadi gitu, supaya tidak kembali berulang gitu. Jadi nggak hanya butuh kata sadar, hilaf, apalagi minta maaf, menyesal, butuh itu, butuh direhab nih, harus ada upaya. Upayanya apa? Upaya supaya si pelaku ini tidak kembali melakukan tindakan-tindakan. Bagaimana sih dia bisa mengontrol dirinya, memanajemen emosinya, supaya ketika dia marah dia bisa menyalurkan marahnya itu dengan asertif misalnya gitu ya. Atau gimana nih dia mungkin punya tadi sebenarnya dia jadi pelaku karena dulunya dia adalah korban gitu. Artinya ada hal-hal yang dia harus pulih gitu ya, sehingga tadi itu intinya adalah
rehab itu diberikan supaya mencegah tindak kekerasan itu kembali berulang. Kemudian bagaimana dengan korban? Di undang-undang juga ada diatur gitu. Pelaku aja diatur supaya direhab, apalagi korban. Karena kenapa? Karena tindak kekerasan itu tadi ya bisa terjadi di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja, oleh siapa saja gitu. Dan kenapa dia butuh direhab? Karena tadi itu apapun jenisnya tindak kekerasan, apapun sekecil apapun ya, karena kita tadi nggak bisa bilang ya ini besar banget, ini kecil banget, nggak bisa. Kalau itu terjadi pada orang yang tindakan yang sama tapi terjadi kepada orang yang berbeda, dampak itu bisa beda. Nggak bisa kita sampai, kamu digituin aja masa sampai kayak gitu sih, aku biasa aja nih digituin. Ini aja kita jangan pernah ucapkan itu kepada korban. Karena kenapa? Bagi kita mungkin bisa biasa aja, bagi dia belum tentu. Bisa saja dia punya latar belakang yang berbeda sama kita. Mungkin dia dulu waktu kecil pernah dilecehkan, kemudian dia dilecehkan lagi. Atau mungkin dia background merasa bahwa dirinya ini orang yang tidak dicintai atau tidak diterima. Ketika dia mengalami itu, dia semakin down, semakin merasa rendah. Jadi jangan pernah ucapkan itu, itu biasa aja. Orang lain kayak begitu biasa aja. Jangan pernah katakan itu. Karena itulah tadi rehab itu dibutuhkan. Gitu. Pasti apapun tindak kekerasannya, jenisnya seperti apapun itu, siapapun yang melakukan, pasti akan ada dampak. Gitu. Dampak itu kan bisa macam-macam yang kita nggak bisa prediksi. Nah, itulah sebabnya mesti direhab. Gitu. Oke, terima kasih Ibu. Benar banget, tadi kan sempat Dr. Hotma juga ya singgung sedikit kalau misalnya pelaku ini bisa karena ada trauma masa lalu, kemudian akhirnya melakukan, kemudian akhirnya ya tentunya harus direhab agar tidak dilakukan kembali sesuatu. Mungkin ketika kita lihat teman-teman kita nih terkena kekerasan seksual, sebenarnya apa sih pertolongan pertama yang harus kita lakukan nih dokter untuk mengatasi dari kekerasan seksual itu? Ya, ketika teman kita yang mendapat kekerasan seksual, tentunya kita melihat dia marah, malu gitu ya. Apa yang harus kita berikan pertolongan pertama? Kita harus memberikan kepercayaan kepada korban ini bahwa kita layak dan layak untuk mendukung dia. Ya. Pertama-tama apa yang kita berikan kepada korban ini, teman kita ini, yaitu membiarkan dia dulu ya, membiarkan dia membicarakan, mengutarakan apa yang menjadi unek-unek dan membiarkan dia untuk menyampaikan ekspresi emosi yang dia rasakan setelah kejadian itu. Ya, apa yang kita lakukan lagi? Kita tentunya memberikan dengan empati ya, bahwa kita mengerti, mendukung, memaklumi yang terjadi saat itu, reaksi dia saat itu, kenapa harus marah, sedih, ya, kita harus mendukung dia dengan bahasa tubuh kita, ya, yang memperhatikan dia dan memberikan bahasa tubuh yang menganggukkan bahwa kita mengerti dia dan memaklumi dia. Kemudian kita saat dia membicarakan itu, kita tidak boleh mengkomentarinya. Ya, tidak boleh menyela, tidak boleh menggurui dia, tidak boleh memberikan kata nasihat, dan tidak boleh menyalahkan dan menghakimi dia. Kita hanya menjadi pendengar yang empati, mengerti, memahami dia, bagaimana situasi saat itu dan reaksi dia saat itu. Ya, itu mungkin pertolongan pertama yang kita dapat berikan kepada teman kita yang menjadi korban pelecehan seksual. Ya, karena memang pelecehan seksual ini hanya kalau pelecehan seksual ini kan hanya tindakan yang bernuansa seksual, ya. Kadang-kadang kan ini bentuknya kan seperti ini, seperti memberikan isyarat, ya, bahasa tubuh si pelaku gitu ya. Tapi bernuansa seksual, tapi ini akan ada tujuan daripada si pelaku ini untuk melecehkan dia, ya, atau menyebarkan porno atau memberikan permintaan-permintaan ajakan untuk melakukan seksual. Kadang-kadang itu dianggap oleh si korban itu, apakah ini benar ya menjadi suatu pelecehan? Kadang-kadang
pengertian si korban juga kan takut ya si korban ya. Orang lain nanti mengatakan dia lebay ya, karena hanya kerlingan mata saja kok gitu ya. Ya, jadi membuat si korban jadi malu, rasa tertekan buat dia ya. Ini yang timbul. Intinya tuh kita ada lah buat dia. Jangan sampai dia merasa kesepian, kemudian jangan sampai dia merasa kalau bercerita itu jadi beban buat dia. Yang penting mendengarkan berarti dulu ya, jangan terlalu menjudge gitu intinya. Oke, gini dokter, dalam beberapa kasus itu terkadang kita juga harus berhati-hati pada korban. Karena apa? Karena beberapa kasus itu terkadang korban itu di masa yang akan datang kemungkinan akan melakukan pelecehan seksual itu. Nah, itu kenapa siklus itu dapat terjadi, dokter? Korban bisa menjadi pelaku di masa yang akan datang. Mungkin Bu Renzi ya, gimana ya, korban kok bisa menjadi pelaku? Seharusnya tidak ya, harusnya ya. Ya, ini juga menjadi pembelajaran buat dia juga ya. Dia bahwa perilaku itu mungkin dia sudah mengadu kepada orang, menganggap itu tidak direspon buat dia ya. Jadi dia merasa itu dibenarkan ya. Dan dia juga ada coping style-nya, memang orangnya tiap kemarahan akan menjadi pembalasan ya, sehingga dia juga membuat itu jadi menjadi sebagai pelaku. Mungkin Bu Renzi apa mungkin Bu? Iya, saya tambahkan mungkin dari apa yang disampaikan Dr. Hotma, bahwa begini sebenarnya. Ketika seseorang kita bicara ya, kalau kita mengalami kejadian yang nggak nyaman, nggak enak buat kita akan buka keluar apa kita timbun dalam-dalam nih supaya nggak keluar. Timbun dalam-dalam. Tuh, ketika kita nggak nyaman, kita nggak suka, apalagi kita malu misalnya, kita nggak mau nih dibongkar. Pasti kita gimana caranya ini kita simpan dalam-dalam gitu ya. Tapi ini, jadi secara psikologis, karena saya juga sebagai seorang psikolog dan secara psikologis itu gini, bahwa perilaku itu, jadi tadi kayak gunung es gitu, yang kelihatan di permukaan itu hanya yang kita lihat, oh dia mukanya gitu, oh dia orangnya suka senyum, oh dia orangnya cemburutan, sensitifan, egois, dengan itu ada yang di permukaan. Tapi yang di dalam itu sebenarnya nggak kelihatan. Dan kontrol dari perilaku seseorang sebenarnya ada yang dibawanya nih gitu. Dan yang muncul keluar itu adalah itu yang bentuk perilaku yang kita lihat. Nah tadi itu luka, trauma, apalagi hal yang membuat kita nggak nyaman itu disimpan, ya. Dan ternyata yang disimpan di dalam ini itu dia muncul menjadi sebuah perilaku baru. Gitu. Makanya tadi ketika dia trauma dia adalah korban. Oleh kenapa? Makanya tadi itu korban itu butuh direhab supaya apa, tidak muncul menjadi sebuah perilaku baru, perilaku yang akhirnya juga menjadikan dia memiliki kerentanan akhirnya menjadi seorang pelaku. Saya punya klien begini, bahwa dia ini korban nih, dulunya waktu kecil dia korban kekerasan, bukan kekerasan seksual tapi ya, bahwa dia dididik dengan cara yang sangat keras sekali gitu, dan dia ngerasa tuh digituin tuh gak enak gitu, dan sangat keras, dibentak, dimaki, dipukul, apa gitu oleh ayahnya. Dan waktu dia kecil ya SMP gitu lah ya, masih usia anak kan gitu. Terus dia bilang begini, wah aku nih kalau aku nanti udah punya anak, dia bertekad nih sama diri, kalau aku nanti udah punya anak, aku nggak mau kayak papa, kayak papanya mendidik dia, maksudnya dia gitu waktu SMP. Ternyata ketika dia sudah berkeluarga dan punya anak, tanpa dia sadari, dia jadi sama kayak papanya cara mendidiknya. Gitu. Dan di satu titik akhirnya dia sadar ketika melihat anaknya kok jadi awalnya datang konsultasi itu karena konsultasi anaknya, gitu ya. Konsultasi soal perilaku anaknya nih, anaknya ini suka membantah, memberontak gitu ya, dia omongin apa, dia malah jawab, berani ngelawan gitu. Jadi maksudnya hatinya itu adalah untuk psikoterapi atau terapi perilaku bagi anaknya gitu. Nah, namanya masih usia anak, tentunya asesmen juga dilakukan dengan orang tuanya gitu. Dan ketika asesmen dengan ayahnya, barulah Pak, selama ini hubungannya dengan anaknya bagaimana, pengasuhannya bagaimana. Dan ternyata gitu, disitulah dia sadar, Bu, saya itu dulu juga dibegituin Bu sama. Nah, baru dia ingat waktu dia SMP, aku nanti kalau punya anak gak mau sama kayak saya, tanpa dia sadari dia menjadi sama.
Nah, itu tadi kenapa ketika korban menjadi seseorang menjadi korban dia harus pulih gitu ya, karena tadi ya sebenarnya banyak dampak itu, tidak hanya bisa menjadi pelaku, nggak mesti gitu ya, nggak selalu bahwa korban itu akan menjadi pelaku, tidak, tapi kebanyakan juga bahwa pelaku ini dulunya juga adalah korban kekerasan, termasuk tadi Dr. Hotma bilang ada dia mengcopy perilaku ini, atau ketika itu tidak ada intervensi di situ, dia akhirnya menjadi menganggap bahwa ini adalah hal yang benar, ini nggak salah nih, kayak begini dulu aku juga beginiin, nggak apa-apa aja kok, nggak masalah aja kok, oke aja kok gitu. Nah akhirnya dia berusaha ketika dia mengcopy itu, kemudian ada persepsi yang salah atas peristiwa itu, sehingga menganggap itu akhirnya sebagai sesuatu yang oke saja, aman saja, benar saja, sehingga akhirnya dia berperilaku demikian, berusaha melakukan itu juga kepada orang lain, karena dia merasa saat dia menjadi korban dulu fine aja, nggak apa-apa, artinya orang lain ketika saya berlakukan begitu juga dia nggak masalah, bisa jadi sebenarnya ada banyak sih faktor yang menyebabkan kok dia bisa berpotensi menjadi pelaku gitu. Terima kasih Ibu. Oke, kita sudah lihat tadi beberapa banyak indikator juga Bu ya, bagaimana dari korban bisa menjadi pelaku di masa depannya. Nah, kalau untuk cara mencegah sendiri sih Bu, untuk terjadi kekerasan seksual itu bagaimana? Oke, cara mencegah ini sebenarnya mencegah, yang pertama mencegah untuk tidak menjadi korban, yang kedua mencegah untuk tidak menjadi pelaku gitu ya, karena tentunya dua sisi ini harus dilihat dengan benar gitu. Kalau kita mau mencegah supaya tidak menjadi korban, pertama di dalam keluarga ya, misalkan dengan kita sering dengar sex education sejak dini gitu ya, bukan berarti ngajari gimana sih berhubungan seks gitu, bukan gitu ya, tapi ajarkan anak mengenali nih hal-hal yang vital di area tubuhnya, mana yang bagian tubuh mana yang boleh dilihat, boleh disentuh, boleh dipegang orang lain, mana yang nggak boleh. Kemudian ketika ada yang begini-begini sama kamu harus bersikap seperti apa. Mungkin kamu lapor, lari, teriak, atau ketika kamu terancam gitu ya, ngomong dengan orang yang bisa kamu percaya, misalnya kalau di sekolah ngomong sama guru misalnya gitu kan. Kemudian cerita ke orang tuamu atau ke kakakmu atau ke siapa yang membuat kamu merasa nyaman. Itu sedini mungkin diajarin. Supaya apa? Supaya anak-anak juga bisa berlatih terbuka. Ketika nantinya mereka mengalami hal-hal yang hal-hal yang tadi tabu dan mereka berani untuk berbicara. Hal sederhana di dalam rumah, misalkan dalam hal pengasuhan. Berikan anak-anak tuh kesempatan, ngasih tahu, ya aku nggak suka minum ini, aku sukanya minum ini, gitu ya. Ketika si mama nih misalkan, jangan, aku maunya ini mama, aku nggak suka yang ini. Jangan langsung dimarahin, misalnya itu tuh begini nanti kamu batuk itu dan segala macam. Akhirnya setiap kali dia mengungkapkan apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, orang tua komentarnya udah 1000, anak baru ngomong 1. Dari situ anak akan terlatih, nggak terbiasa dia akhirnya mengungkapkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Bayangin ini baru soal minuman, gitu. Gimana kalau dia ngomong hal-hal yang membuat dia nggak nyaman? Misalkan tadi di sekolah dia jadi korban bully, atau dia jadi korban dari tindak kekerasan seksual, sulit untuk dia bisa ngomong. Nah orang yang ngomong hal sederhana gini aja dia udah langsung di close gitu apa yang mau dia omongin. Dan jadi kalau kita mau mencegah, bagaimana kita mencegah supaya tidak menjadi korban, itu tadi ya, ajarin sedini mungkin di mana bagian-bagian tubuh yang boleh dipegang, dilihat oleh orang lain gitu, area-area mana dan mana yang tindakan-tindakan yang kamu harus lapor, kamu harus lari, kamu harus teriak, cari pertolongan gitu ya. Kemudian itu tadi biasakan dalam hal yang sesederhana pun, biasakan ya anak-anak. Jangan pernah pikiran bahwa dia masih kecil nggak ngerti apa-apa. Enggak, dia udah bisa berpikir gitu ya. Pernah lihat nggak? Misalkan ini ada kue ya, ada 5. Terus ini jangan dimakan lah ya, makannya boleh satu-satu aja, satu orang cuma dapat 1. Masih kecil nih, 3 tahun misalkan ya, umur 3 tahun. Terus tiba-tiba mamanya datang, kok cuma sisa 3? Siapa yang makannya? Aku nggak tahu Mak. Padahal cuma makannya si anak. Artinya apa? Mereka bisa berpikir nggak? Bisa. Jadi jangan pernah bilang bahwa dia masih kecil nggak tahu apa-apa. Jadi biarkan, biasakan dari kecil tuh udah anak-anak tuh udah
terpola untuk mengungkapkan apa yang mereka pikir, apa yang mereka rasakan. Jadi ketika itu menjaga mereka nggak hanya saat mereka kecil-kecil itu, bahkan sampai saat usia dewasa, jadi mahasiswa misalnya, mereka terbiasa untuk menyampaikan apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka, apa yang mereka rasakan, termasuk ketika dia menjadi korban. Dia akan terbiasa bercerita. Tadi ada orang mendengarkan, dia terbiasa untuk didengarkan ketika dia mengalami sesuatu. Kemudian mencegah supaya dia nggak jadi pelaku gimana gitu ya. Nah ini juga harus diajarkan kepada anak-anak nih supaya tidak menjadi pelaku dari tindak kekerasan. Yang pertama memang harus penting banget mengajari tentang pentingnya bagaimana berrelasi sosial, kemudian norma dan etika. Bahkan sejak kecil harus diajarin tuh. Norma kan ada banyak ya, termasuk norma agama, norma sosial, etika-etika, moral dan lain-lain, itu juga harus diajarkan sejak kecil, sejak dini gitu. Terima kasih Ibu. Mungkin benar ya kata Ibu Relsi tadi, benar-benar untuk mungkin dari orang tua, mungkin ya orang tuanya, kemudian lingkungannya, kalau bisa itu jangan terlalu ngejudge gitu ya intinya ya. Biarkanlah anak-anak ataupun orang-orang sekitar itu berekspresi, kemudian jangan sampai hal-hal yang kita larang itu menjadi trauma di kedepannya begitu. Jadi tidak mau melapor, tidak mau bilang begitu. Mungkin kita langsung tanya ke Dr. Hotma kali ya, bagaimana cara mengedukasi untuk masyarakat sekitar ataupun korban ataupun juga pelaku agar tidak terjadinya kekerasan seksual. Apalagi kita edukasi ke remaja-remaja ya, apalagi kita lingkungan kampus ini udah banyak terjadi nih kekerasan seksual tanpa disadari. Jadi bagaimana mengedukasinya untuk Dr. Kita memberikan edukasi ya contohnya seperti ini ya, memberikan sosialisasi bagaimana dampak daripada akibat pelaku kejadian kekerasan itu terhadap korban ya. Terus itu kita juga memberikan sosialisasi seperti yang kata Bu Renzi tadi mengenai pendidikan seksual secara dini. Anak-anak itu pada anak-anak yang ya biar tahu dia menjaga ya merawat alat-alat seksual dia dengan baik dan mendidik mereka untuk bisa berkomunikasi ya, menyatakan apa keinginan dia dan menolak apa yang perlu memang harus dia tolak ya memangnya. Jangan sampai nanti memang itu ada relasi kuasa itu dia nggak bisa menolak ya, karena dia atau pada anak-anak juga nanti diiming-imingi dengan hadiah gitu ya. Itu mungkin yang kita berikan sosialisasi terhadap pada remaja dan anak-anak ya. Ya mungkin udah selesai pertanyaan, apa udah selesai lagi? Oke. Untuk sisi seksual ini itu sangat bermanfaat banget. Jadi kita tahu apa itu perbedaan kekerasan seksual, pelecehan seksual, kemudian pelaku-pelaku juga jangan sampai melakukan begitu ya, karena sudah ada sekarang lebih detail, lebih lengkap menurutnya, mau sosial media ataupun secara langsung itu udah ada dasar hukumnya. Kemudian juga para korban jangan takut untuk melapor, tadi sudah dibilang sama Ibu Renzi kemana kita harus melapor, dan kita juga tidak perlu takut karena ada perlindungan Dan gitu. juga ada hukum pemerintah yang akan selalu melindungi korban. Benar banget. Oke, demikianlah acara talk show kita pada hari ini. Saya berterima kasih kepada Terima kasih banyak, benar-benar pengetahuan banget ya, udah berinsight baru buat kita. Apalagi kan awam banget nih kekerasan seksual. Mungkin udah selesai ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton juga, yang udah meluangkan waktunya untuk menambah pengetahuan baru ini, lebih aware terhadap kekerasan seksual. Aku Adini Savitri dan aku itu